Iya, balik bersama kita sudah bersama terus di sambi karo entek napase malah ngono ya malah ora ono sing ditu. Oke, lanjut lagi perjalanan kali ini ya. Kali ini saya akan melewati jalur biasa ya, melewati jalur Dieng biasa ya. Ini kan selamat datang si terus. Selamat datang si Kunang si terus. Nah, kalau yang episode sebelumnya kan saya kan lewatnya kan Desa Minangun ya, lewat Desa Kalidesel, lewat Pasar Minangun, terus Desa Kalideser, terus Desa Campur Sari ya kalau sebelumnya. Nah ini kalau sekarang saya start dari Sikunang, si terus nanti Dieng. Nah ini saya akan memberikan kalian pengetahuan alam ya. Emangnya IPA. Iya kan, pengetahuan alam, ilmu pengetahuan alam. Oh alah tau wah gitu tau ditu kabeh kowe wong papat semono kowe nganti klenger lanang wadon ditu kabeh kowe. Alah yo lanang wadon ditu kabeh jadinya ambigu. Oke, jadi ilmu pengetahuan alam. Ini saya kasih tahu ya, saya kasih tahu kalian. Kalau yang ini kan Wonosobo ya, ini masih masuk Wonosobo, tapi sebelah sana Banjar. Jadi perbatasannya itu di jalan ini sebelah kanan saya ini Wonosobo, sebelah kiri Banjar negara wong Banjar. Nah ini kalian saya kasih tahu. Kalau kalian mau ke kompleks ini, Dieng Platu Teater, terus Batu Pandang Ratapan Angin ini, ya, terus nanti di depan ada Telaga Warna. Itu kalau lewat jalur yang Wonosobo akan ada tiket ya. Tapi kalau kalian lewat daerah Banjarnegara yang di sini tembusannya sini ya, itu nggak ada tiket. Nah tapi kalau lewat yang jalur ini untuk masuk saja tiket. Belum nanti masuk ke taman wisatanya ya. Ini misalnya ke Taman Wisata Alam Telaga Warna dan Pengilon itu tiket lagi. Terus tadi di Dieng Platu Teater Batu Ratapan Angin itu tiket lagi. Nah untuk masuk kompleks ini nanti ada tiket lagi bro. Itu kalau kalian masuk ke dari arah Wonosobo ya. Kalau masuknya arah Wonosobo, ya itu gila, rakus pokoknya lah ya. Ini masuk ke sini juga tiket lagi, ya masuk ke sini. Pokoknya kalau melalui Wonosobo itu rakus, sangat rakus. Nyong orang apa sih? Ini tiketnya nih. Ya ini. It was at this moment that he knew he fucked up. Nah ini nih, tek player bae ndase. Nah itu tiketnya di situ. Wah gini gede banget. Padahal gue banter penak mantem tapi pilek. Itu memang sejak zaman dulu ya, sebelum Dieng viral, sebelum Dieng jadi seperti sekarang ini. Zaman dulu Dieng masih ada, cuma ada satu hotel homestay ya, yaitu Bujono itu di pertigaan itu memang dari dulu di sini memang udah ada tiketnya. Itu memang saya akui, jadi tiket itu memang udah dari dulu. Sebelum kalian lahir pun udah ada tiketnya sebenarnya ya. Karena sejak saya kecil pun ya udah ada tiketnya. Bener, udah bertiketing ya. Nah, makanya bahkan tiket di situ itu Akamsi Warlock itu tetap ditarik bro. kecuali Akamsi Warlock yang tukang ngarit ya, maksudnya yang pakai untuk bertani, intinya ya kendaraan untuk bertani itu enggak. Tapi Akamsi kalau pakai motor-motor kayak gini, kayak Vespa motor normal gitu ya tetap ditarik. Itu gila sih, makanya
itu nggak tahu kenapa, yang jaga juga saya nggak tahu siapa. Itu sebenarnya saya kurang setuju ya, walaupun itu udah dari dulu ya, memang itu udah dari dulu, udah sejak zaman saya masih kecil memang udah ada tiketing seperti itu ya. Kalau menurut saya enggak lah ya, cuma lewat jalan gitu tuh ya masuk. Kan kita belum tentu mau masuk ke Telaga Warna, belum tentu juga masuk ke taman apa itu, nah tadi Sailendra atau apa itu, terus belum juga masuk ke Dieng Platu Teater atau Batu Ratapan Angin kan ya. Mungkin hanya pengen cuma lewat tok, mau ke Sikunir, Sembungan atau Sikunang mungkin kan ya. Gitu lewat tok di tiketin, itu kan yang paling saya nggak suka itu sebenarnya. Ya entahlah ini kebijakan macam apa pula, saya kurang tahu ya intinya ya. Dan sudah lama banget saya tidak melalui jalur ini ya. Jadi kalau saya ke Dieng itu sukanya memang lewat jalur-jalur yang aneh-aneh ya, seperti ya lewat Pasar Minangun, lewat Cikaring gitu ya. Saya sukanya lewat situ ya. Nah, ini yang kalau lewat jalur utamanya kan lewat sini ya. Itu udah lama banget saya nggak lewat sini, bener. Udah berapa bulan ya? 6 bulan mungkin saya nggak lewat sini. 6 bulan lebih ya, 6 bulanan lah. Terakhir yang lewat sini itu yang malam-malam itu loh, yang sama Mas Afi itu ya, yang saya remnya nyeplos ya, remnya nyeplos di bawah sini, rem belakang lepas ya, bukan putus tapi lepas. Nah nyeplos di sini kalau nggak salah remnya. Itu pas maghrib saya berangkat sore, nongkrong dulu di Cikarem, terus sampai sini isak ya. Ya kalau hari biasa sih Dieng normal, nggak ada macet-macetnya, nggak serame hari libur sih. Kalau weekend gitulah memang wis gila. Ya kalau hari-hari biasa tetap ada sih ya. Kayak tadi itu rombongan-rombongan yang tadi 4 motor itu kan juga saya yakin itu pasti wisatawan ya, pelancong ya. Entah mau nginep atau enggak, yang jelas kan jelas wisatawan ya tadi ya. Mungkin nggak serame yang hari libur ininya. Gila ini anginnya luar biasa. Angin nih, weh, mandekno parkiran Gunung Prau lumayan penuh ya. Gila. Gunung Prau di hari Senin ini ya gini. Lumayan padat juga ya. Memang fenomena Gunung Prau itu luar biasa sih ya. Gimana coba gunung dengan ketinggian 2500 ya kurang lebihnya ya, 2500 mdpl bisa ditempuh dengan durasi paling, kalau udah biasa ya udah pro ya, itu paling 1 jam kok. Iya kan, 1 sampai 2 jam lah itu kalau yang udah pro lah ya. Tapi kalau yang hanya FOMO itu yang merepotkan itu ya, terutama yang cewek-cewek ingin tahu cewek-cewek FOMO itu kan ya bisa setengah hari mungkin. Anginnya ya Allah gede pol. Yang anginnya super gede. Ora ada tahu tak kabeh nang kene. Nang patak bandeng tak tahu kabeh. Ono keke maran keke tahu ajang kedu petani tapi ajang kedu akamsi. Sing didu para orang-orang lain saja ya, pelancong akamsi jangan kasihan kan ya, akamsi didu kasihan. Dia berjibaku masalah ya, berjibaku mencari uang. Kalau didu kaget nanti malah bisa repot bin kadal saya ngetua kamsi, kecuali kepepet. Iya ratu menggang orang indah.
ini hidup nggak ini? Oh, kamera hidup. Nah, itu paling repot ya kayak gitu ya. Bola balik kayaknya itu nggak tahu soalnya ya nggak bakalan tahu soalnya sering kejadian udah tiwas ngoceh ternyata kameranya belum saya hidupkan. Semua itu udah sering banget ya, dan kalian nggak bakal tahu karena ya memang nggak ada kejadiannya. Iya kan, tiwas menangi apa pemandangan yang luar biadab. Ya kan, look at the view. Wah, malah jebule ora di dorepno tau ya ora. Iki tau. Iya, kalian nggak tahu, nggak ada footage-nya ya. Nggak ada rekamannya, nggak ada hasil rekamannya, nggak tahu. Taunya ya kalau kayak gini nih ya saya bilang. Saya bilang wah ini nggak bener, ini baru tahu kali. Baru tahu ternyata. Iya kan. Kalau ternyata bikin video itu, bikin konten itu kadang tidak seindah yang dibayangkan sih soalnya ya. Kalau pada dasarnya saya basicnya kadang memang suka berkendara dengan si Baeno, dengan Vespa gitu ya. Hidup-hidup ke manasi lah gitu loh. Manasi terus ya, manasi daripada di dalam kota kan ngapain di dalam kota? Manasi ya udah ke pedesaan ya kan. Ke Dieng, ke Sombeng, lereng Sombeng, mana itu kan ya. Nah, gitu sih sebenarnya kalau saya konsep saya bikin konten itu sebenarnya gitu. Jadi nggak harus seperti apa, makanya ini kan motovlog klasik ya, the real motovlog yang asli kan kayak gini ya, ngobrol sana sini di jalan ya, nggak harus ngobrolin tentang motor, nggak harus ngobrolin tentang mesin dan lain sebagainya, intinya seperti itu ya. Kalau saya benar-benar pengen menikmati ya, ini gila udah berapa hari coba ini Vespa nggak saya pakai ya, udah 10 hari kalau nggak salah, udah 10 kurang lebih 10 hari. Kadang kan kangen juga ya kalau kalian penghobi kendaraan ya, kalian udah punya kendaraan hobi itu kan, kalau kadang pengen gatel juga kan, iya kan, gatel pengen kegas, pengen ngerem, pengen ngopling, ngoper gigi ya gitu. Nah, kebetulan kalau Wonosobo kan dianugerahi ya, kebetulan saya di tempat Wonosobo, saya lahir di Wonosobo, bertempat tinggal di Wonosobo, dianugerahi dengan alam yang sesahdu ini dimanapun saya berada Wonosobo. Ya kan, bahkan di dalam kotanya pun indah. Kalian di dalam kota Wonosobo itu bisa kalau cerah ya, itu bisa melihat 2 gunung, tetap Sumbing, Sindoro dan pegunungan Dieng ini kelihatan dari Wonosobo. Kalau cerah dari rumah saya ya, dari kota, dari pusat kotanya itu kelihatan, karena Wonosobo nggak ada gedung-gedung tinggi yang menghalangi pemandangan seperti ini tuh nggak ada. Iya kan, Wonosobo nggak ada gedung-gedung bertingkat tinggi menghalangi pemandangan, itu nggak ada. Itulah aslinya indahoynya. Wah, kamsi sangar ki jagonge ceper ki. Motornya nggak ceper tapi itu jagonge ceper kuwi. Betul lagi. Akamsi itu. Akamsi greget. GG itu kalau zaman saya dulu ya. GG itu good game. Good game itu kalau dulu GG arti yang dulu ya, nggak tahu kalau yang sekarang jadi alih arti ya, nggak tahu ya. Kalau yang dulu artinya good game. GG. Agam sih, kamu kok duduknya di depan, jadi kayak ceper. Agam sini sih. Oh iya, memang dibikin di depan terus stangnya chopper gitu kan ya, stangnya chopper kayak gitu ya, gini ya. Nah, ini pasar Kejajar, ini gunungnya kelihatan. Ini yang kalau kalian kan sering ya di media sosial itu, Instagram atau apa ya, wah pasar sambil nyawang gunung ya, ini aslinya ya orang tidak seindah cocok itu kan foto foto itu kan kadang ada efeknya ya kan, dikasih efek apalah, efek sunrise, sunset atau sun-sun-dut, orang ngerti sih, sun dobolan orang ngerti yong. Tapi aslinya ini the real pasar Kejajar. Kalau gunungnya lagi kelihatan ya ini seperti ini sawang, sawang
sawangan gue no ini di pinggiran ini nih. Nah ini biasanya tukang fotonya di sini nih ambil iya kan, ini asli, ini tanpa editan ya, tanpa edit. Kalau yang kalian lihat di pagi hari itu foto-foto di pagi hari itu udah ada sedikit efek-efek edit, itu saya yakin. Minimal kalau nggak edit ya mainkan manual sistem lah ya, ISO berapa, shutter speed berapa, white balance berapa gitu ya, intinya seperti itu ya. Jadi permainan kamera gitu, permainan settingan kamera dan permainan sedikit editing lah mungkin lah ya. Jangan terpengaruh. Saya yakin kalau wes kalian banyak juga yang penasaran soalnya dengan foto-foto yang viral beredar di media sosial tentang pasar Kejajar ini ya. Iya memang benar, pasarnya di pinggir jalan dan melihat gunung itu benar nyata. Nah bahkan kalau andai kata ada sunrise pun ya nggak seindah itu. Ya karena macet. Macet bro gitu, macet dan banyak kendaraan gitu, karena pasti pas lagi musim pasaran kan ya. Jadi di Kejajar itu kan ada pakai penanggalan Jawa ya, kayak Kliwon, Wage, Manis, Paing, Pon gitu ya, Legi itu kan ya. Itu kalau pas lagi pasaran sesuai dengan penanggalan Jawa mungkin pas rame dan banyak juga orang yang jualan ya. Kalau nggak ada, kalau lagi nggak pas pasaran gitu ya nggak serame itu intinya lah. Oh ini ada pembangunan di sini. Apa ini, bangun apa? Oh pelebaran, pelebaran dikasih itu ini. Dikasih bahu jalan ya, dikasih cor bahu jalannya ya, kayak yang sebelah kanan saya ini loh. Waduh, nyosor bae kowe wong. Blind spot kayak ngono, sosor bae. Kadang saya jadi korban, kadang juga jadi pelaku ya gitu saya. Ya maklum namanya manusia di jalan. Tapi kalau pas jadi korban saya pasti misu-misu, wah gitu, minimal bajingan lah. Tapi kalau pas jadi pelaku, wah itu hebatnya saya minta maaf, mengakui kesalahan gitu aja. Iya mau saya yang salah, ya ngapurane ya kan. Itu harus sadar. Jadi ini apa maneh, bangunan apa maneh jan lah. Kok akeh temen bangunan anyar di sini kita mangkene jan. Aneh baik. Ya kan mohon maaf nih jika ada kesalahan. Ngoceh terus dari atas tadi sampai sini lumayan juga ya telaknya. Yang telaknya lumayan juga ya. Ayo les. Bener ginyong telake. Alah, mana wedange entek maning salah. Bawa air minum yang kecil aku itu udah habis malah. Habis tadi di tempatnya Mas Kendung. Oke lah Mas Bro, mungkin cukup sekian dulu ya video dari saya ya, karena memang hanya ini video yang saya punya kali ini. Dan jika kalian memiliki video seperti ini, jangan lupa di like, share, komen, dan do. Dan sekarang antri Mr. Do. Peace out. Do.